Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberkan diri, Tuan tingkat 3, nama Rizky Skoma, saya dari 442, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan A. Saat ini saya akan membahas satu kasus yang sangat fenomenal di Indonesia, yaitu kasus kopi sianida. Kasus ini bukan sekedar kasus pembunuhan biasa, tapi sebuah studi yang sangat menarik jika dilihat dari kacamata psikologi kriminal. Berikut ada deskripsi kasus dengan jenis kejahatan pembunuhan berencana menggunakan racun sianida. Pelaku yaitu Jessica Kumala Wongso dan korbannya yaitu Wayan Wirna Salihin. Sebelumnya Jessica dan Bernard disebut sebagai teman lama yang sudah saling mengenal sejak sebelum kejadian tahun 2016 dan pernah sama-sama tinggal di luar negeri saat kuliah di Billy Blue College of Design Australia, sehingga hubungan mereka berawal dari lingkungan pertemanan yang sama. Selanjutnya bergeser ke kronologi kejadian, yaitu pada tanggal 6 Januari 2016, Mirna bertemu dengan Jessica dan Hani di sebuah kafe di Jakarta. Sebelum korban datang, Jessica terlebih dahulu memesan minuman kopi Vietnam Ice Coffee. Setelah beberapa tegukan, Mirna mengalami kejang-kejang, pingsan dan kemudian meninggal dunia. Hasil penyelidikan mengarah pada dugaan bahwa kopi tersebut telah dicampur dengan sianida. Setelah proses penyidikan dan persidangan yang panjang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 menyatakan bahwa Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun. Dalam persidangan, jaksa mengemukakan beberapa fakta yang dianggap menunjukkan adanya unsur perencanaan. Di antaranya adalah Jessica Wongso yang datang lebih dulu ke lokasi pertemuan, memesan minuman untuk korban sebelum korban tiba, serta penempatan beberapa kantong belanja di sekitar meja yang menurut jaksa menyebabkan sebagian area meja tidak terekam jelas oleh kamera CCTV. Selain itu, terdapat pula rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas Jessica di sekitar meja sebelum korban datang. Fakta-fakta tersebut kemudian digunakan oleh majelis hakim sebagai bagian dari pertimbangan untuk menyimpulkan adanya unsur perencanaan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Jessica Wongso. Selanjutnya mari kita mengenal karakteristik tokoh utamanya. Jadi pelaku ini mempunyai karakteristik yaitu perempuan berpendidikan tinggi, pernah menempuh pendidikan di Billy Blue College of Design Australia, dikenal memiliki hubungan pertemanan yang dekat dengan korban, kemudian berdasarkan beberapa keterangan saksi pernah mengalami konflik interpersonal dan kesulitan hubungan sosial tertentu. Selanjutnya adalah korban yaitu Mirna Salihin, perempuan, merupakan sahabat pelaku, baru menikah pada saat kejadian, tidak memiliki riwayat konflik yang terbuka yang diketahui secara luas dengan pelaku lain selain persoalan hubungan pertemanan yang menjadi bahan persidangan. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Motifnya seringkali menjadi misteri terbesar dalam psikologi. Diduga ada beberapa faktor yang sering dibahas dalam kejadian kasus ini antara lain yaitu kecemburuan dan rasa iri terhadap hidup korban, konflik interpersonal yang tidak terselesaikan, kemungkinan ada rasa dendam atau rasa sakit hati, kesulitan dalam mengelola emosi negatif, dan perencanaan perilaku yang menunjukkan kontrol diri dan pemikiran instrumental. Singkatnya, ini adalah ledakan emosi yang terpendam dan berujung pada tindakan ekstrim. Kemudian, kenapa pelaku melakukan itu? Untuk memahami pola pikir pelaku, kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu menurut Freud, perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik antara id, ego, dan superego. Perilaku kriminal dapat muncul ketika dorongan agresif dari id lebih dominan dibandingkan kontrol ego. Apabila diasumsikan bahwa pelaku memiliki rasa marah, iri, atau dendam terhadap korban, maka dorongan agresif tersebut dapat dipandang sebagai manifestasi dari id. Keputusan menyakiti korban dapat dipahami sebagai kegagalan mekanisme pengendalian internal atau ego dan superego dalam menghambat dorongan negatif tersebut. Selanjutnya pada teori pembelajar sosial atau social learning theory dari Albert Bandura,
Bandura mengatakan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi, peniruan, dan penguatan. Seseorang dapat mempelajari perilaku agresif atau manipulatif dari lingkungan sosialnya jika pelaku terbiasa menggunakan strategi manipulatif dalam menghadapi konflik interpersonal, maka pola tersebut mungkin dipelajari dari pengalaman hidup sebelumnya. Perilaku Mirna yang tampak senang setelah kejadian juga dapat dipahami sebagai hasil pembelajaran mengenai cara mengendalikan ekspresi emosi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya pada teori pilihan rasional atau rational choice theory, dalam persidangan, salah satu hal yang menjadi perhatian adanya dugaan unsur perencanaan. Apabila pembunuhan memang direncanakan, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya pemilihan waktu dan tempat tertentu, persiapan sebelum korban datang, dan upaya mengurangi kemungkinan terdeteksi. Semua unsur tersebut sesuai dengan asumsi bahwa pelaku melakukan kalkulasi sebelum melakukan tindakan. Hal ini sesuai dengan teori pilihan rasional yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh, risiko yang dihadapi, peluang keberhasilan tindakan, serta kejahatan yang dianggap sebagai hasil proses pengambilan keputusan yang disengaja. Selanjutnya adalah General strain theory, menjelaskan bahwa tekanan psikologis atau strain dapat menghasilkan emosi negatif seperti marah, frustasi, kecewa, dan dendam. Emosi tersebut dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal. Pelaku yang mengalami tekanan akibat hubungan sosial yang buruk, konflik pertemanan, atau kegagalan dalam hubungan interpersonal, maka kondisi tersebut dapat memunculkan strain yang berlangsung lama. Strain yang berlangsung lama berpotensi berkembang menjadi kemarahan dan agresi yang diarahkan kepada korban. Selanjutnya adalah evaluasi teoritis atau perbandingan kemampuan teori, yaitu pada teori psikoanalisis menjelaskan konflik batin dan motif emosional, namun sulit dibuktikan secara ilmiah. Pada pembelajaran sosial, menjelaskan pengaruh lingkungan dan pengalaman, namun kurang menjelaskan motif pribadi. Pada pilihan rasional, menjelaskan unsur perencanaan dan kalkulasi, tetapi mengabaikan aspek emosional. Kemudian ada general strain, menjelaskan hubungan tekanan dan agresi, namun tidak semua tekanan berujung pada kriminalitas. Dari teori-teori yang sudah disebutkan sebelumnya, maka kita temukan teori yang paling relevan pada kasus ini, yaitu teori pilihan rasional atau rational choice theory. Alasannya itu kasus ini diputus sebagai pembunuhan berencana, kemudian terdapatnya dugaan adanya persiapan sebelum kejadian, kemudian ada tindakan yang dilakukan dalam konteks yang menunjukkan tujuan tertentu. Kemudian teori ini juga mampu menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan secara struktur dan terencana. Namun, dari teori yang relevan tersebut terdapat aspek yang tidak dapat dijelaskan secara memadai. Meskipun kuat dalam menjelaskan perencanaan, teori pilihan rasional tidak mampu menjelaskan secara utuh mengenai mengapa muncul keinginan untuk menyakiti korban, kemudian peran kecemburuan atau dendam, dan dinamika emosi serta konflik interpersonal yang mendasari tindakan. Oleh karena itu, teori ini perlu dikombinasikan dengan teori psikoanalisis dan general strain agar penjelasan menjadi lebih komprehensif. Kesimpulannya yaitu, pada kasus Jessica Kumala Wongso merupakan salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di Indonesia pada saat itu yang melibatkan dugaan penggunaan racun cyanida terhadap Wayan Mirna Salihin. Dari perspektif psikologi kriminal, perilaku pelaku dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan, yaitu teori psikoanalisis menjelaskan kemungkinan adanya konflik psikoanalisis yang menjelaskan kemungkinan adanya konflik batin dan dorongan agresi yang terpendam. Kemudian ada teori pembelajaran sosial menjelaskan pengaruh pengalaman hidup dan pola perilaku yang dipelajari dari lingkungan. Kemudian ada teori general strain menjelaskan bagaimana tekanan psikologis dapat memunculkan emosi negatif yang berujung pada perilaku kriminal. Sementara itu, teori pilihan rasional paling efektif menjelaskan aspek perencanaan yang menjadi inti putusan pembunuhan berencana. Kemudian implikasi dari kasus ini adalah pentingnya deteksi dini terhadap konflik interpersonal, peningkatan kemampuan regulasi emosi, serta penguatan layanan konseling dan kesehatan mental untuk mencegah berkembangnya tekanan psikologis menjadi tindakan kriminal yang serius. Berikut ada daftar pustakanya.
Sekian dari paparan, kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.